Wah, heboh. Kipot. Berikut infonya. Mbak Pipit. Wah, heboh. Biarlah yang sampah akan menjadi sampah, Sampah kumpul sama sampah. tetap sampah akan disingkirkan. Ada seorang kacap PSHT dilaporkan. Jadi sampai di sini paham ya? Mengagetkan. Oke, nggak usah pakai lama-lama, cus langsung. Pak Korlap. Piye? Sudah ada hasil loh. Bersih-bersih. Ini buktinya. Di Sakadau, Kalimantan Barat dan Jambi. PSHT versi Pak Topik ditolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, dimanapun Anda berada, betapa dinamisnya organisasi kita. Beberapa hari ini terjadi banyak hal yang ingin saya komentari. Yang pertama, ada warga PSHT yang pindah ke PSHT abal-abal. Wah, heboh, mengagetkan. Di tempat yang asli pindah ke tempat yang abal-abal. Aneh kan? Dan ternyata sudah tahu kan kenapa pindah? Berita yang kedua, ada seorang kacap PSHT dilaporkan karena ya saking beraninya akhirnya terpancing makan umpan masuk perangkap. Hadapi dengan gagah berani, membela kebenaran, menegakkan keadilan adalah kewajiban kita. Sedikit terpleset wajarlah, tetapi tidak ada perjuangan yang tanpa risiko. Dan membela kebenaran dan menegakkan keadilan apabila harus menanggung resiko, tidak perlu ada penyesalan. Itu berita heboh yang ketiga yang ingin saya komentari adalah adanya rombongan anggota PSHT abal-abal yang mundur dari kelompoknya dan ingin bergabung dengan kita. Setelah sebelumnya ada satu yang keluar dari PSHT yang sesungguhnya pindah ke PSHT abal-abal, mari kita analisis dedean. Satu, yang pindah dari PSHT ke PSHT abal-abal karena bermasalah. Yang kedua, seharusnya, lazimnya yang abal-abal itu pengen ke yang asli. Dan saya pikir inilah yang dilakukan oleh beberapa rombongan yang melakukan itu. Alasan lain, tentu mereka sudah mulai realistis, atau selama ini wait and see, menunggu siapa pemenangnya. Karena kemarin sepakat untuk menguji yang benar dan salah harus diputuskan lewat pengadilan, dan sekarang pengadilan sudah memutuskan yang benar adalah kelompok Madiun. Seharusnya mereka itu bisa dikatakan adalah orang yang rasional dan orang yang mau menerima keadaan kembali ke jalan yang benar.
Dan jangan lupa, mereka yang masuk ke PSAT sesungguhnya itu ada prosedur yang harus mereka lalui. Tidak begitu saja. Bahkan sudah dinyatakan dalam Parapatan Luhur 2021 bahwa jika ada yang akan bergabung dengan PSAT namun mereka pengesahan secara tidak sah, bisa jadi mereka harus pengesahan ulang. Berita heboh yang kelima, yang terakhir yang ingin saya komentari adalah Kasbangpol Provinsi Jambi mengeluarkan surat menganulir pendaftaran Ormas PSAT abal-abal. Ini baru seharusnya semua pihak ketiga yang menggunakan jasa atau yang bekerja sama dengan orang-orang atau pihak-pihak yang menggunakan nama PSAT tetapi abal-abal, ini contoh yang cerdas, yang benar, berdasarkan hukum, realistis, dan masuk akal. Seharusnya semua meniru langkah Kasbangpol Jambi. Apakah itu induk organisasi cabang olahraga pencaksilat, tempat-tempat yang ada latihan pencaksilat PSAT abal-abal, dan lain-lain. Ini contoh yang bijak.